Selamat datang di Project SEO Channel. Channel ini membahas seputar SEO dan optimasi website. Oke, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memilih domain yang bagus untuk blog. Bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba memulai untuk membuat blog, tentu yang paling pertama harus diperhatikan dan dipikirkan dengan baik adalah tentang bagaimana cara memilih domain yang tepat. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang perbedaan antara keyword domain dan juga brand domain. Jadi setidaknya memang pilihannya ada itu. Kita bisa memilih domain berdasarkan keyword dari tema blog yang akan kita buat ataupun juga memilih brand domain secara umum. Tentunya hal ini kita akan kembalikan juga pada tujuan kita membuat blog itu, apakah membuat blog secara spesifik ataupun membuat blog secara umum yang di dalamnya ada banyak kategori. Jika misalnya kita bertujuan untuk membuat blog dengan target spesifik, misalkan hanya membahas tentang herbal ataupun juga tentang kesehatan ataupun techno dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan keyword on domain pada domain yang akan kita buat. Misalnya kita buat mata techno ataupun juga project techno dan lain sebagainya. Itu ada kata techno yang mana itu adalah keyword yang menunjukkan bahwa blog kita akan membahas tentang itu. Nah, jadi kalau kita mau memilih domain yang spesifik seperti itu dengan kategori tertentu yang akan kita tulis di blog, maka konsekuensinya nanti kita harus fokus pada penulisan artikel dengan keyword yang memiliki relevansi dengan techno misalkan. Artinya kalau kita misalkan cross ke artikel tema lain, itu akan tidak relevan karena memang tidak sesuai dengan nama blog. Akan tetapi kalau kita misalnya memilih domain dengan tema dengan brand, pilihan brand domain, seperti contohnya kita pilih misalkan domain tirto.com, kemudian kurawa.com, kurawa.net, itu kan brand ya, brand. Amazon juga brand. Di dalamnya kita bebas untuk menggunakan apa saja. Misalnya kita bebas untuk memilih kategori yang kita mau pasang. Jadi kalau kita misalkan masih bingung mau nulis apa di dalamnya, maka pemilihan brand domain adalah salah satu cara yang tepat. Kemudian juga ini kita bisa jadikan sebagai salah satu branding. Kalau misalkan sudah besar seperti kompas.com, kemudian juga detik.com, itu kan brand domain. Di dalamnya kita bisa masukkan beragam pilihan kategori mulai dari berita dan lain sebagainya. Kalaupun nanti misalkan mau dibeda-beda blognya, itu akan sangat mudah untuk dilakukan. Kita bisa pakai saja subdomain pada domain tersebut. Misalnya kita memilih domain, contoh aja ya, kurawa.com. Ini kan brand domain. Nah, nanti di dalamnya kita akan bahas beberapa kategori, tapi mau dibedakan web baru atau blog baru. Kita bisa pakai saja namanya subdomain yang bisa kita pasang secara gratis sebetulnya, apalagi jika kita pakai platform blogger. Contohnya misal untuk kategori berita kita pakai kemudian untuk kategori techno misalkan. Jadi macam-macam. Jadi nanti kita buat kategori-kategori ini sesuai dengan keinginan. Mungkin juga kita bisa lihat di beberapa situs berita besar. Ada newskompas.com, kemudian bolakompas.com dan lain sebagainya. Itu memakai subdomain, namanya subdomain. Nah, itu pemilihan, cara memilih domain untuk blog yang bagus. Apakah kita mau memilih brand ataupun juga keyword domain. Sebelumnya sudah dijelaskan tadi alasannya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau mau tujuannya gado-gado, blognya membahas banyak hal, kita pilih yang
yang brand seperti ini. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya kita harus cari terlebih dahulu ketersediaan domain tersebut di register penyedia atau penjual domain. Misalnya kita cari di Namecheap, apakah domain ini masih ada atau belum, ataukah sudah diambil oleh orang lain. Berarti kalau sudah diambil, kita harus cari domain lain. Misalkan pakai net. Oke, untuk kurawa.net ternyata masih ada. Harganya $10.98. Nah, kalau sudah ada ini, kita bisa langsung beli, tapi juga sebaiknya kita cek terlebih dahulu histori dari domain tersebut. Apakah domain ini memang sebelumnya sudah diregistrasi oleh orang lain, tapi kemudian tidak diregistrasi ulang karena mungkin tidak diperpanjang. Nah, kita cek terlebih dahulu historinya. Misalnya kita cek di domain authority checkernya terlebih dahulu, apakah memang ternyata memang sudah diregistrasi sebelumnya dan sudah memiliki DA sebesar 4, PA 9. Jadi sebelumnya sudah diregistrasi. Kemudian di sini spam skornya 1. Biasanya kalau saya lihat nih, misalnya DAPA-nya sudah ada, kemudian skornya tidak besar, di sininya tidak merah, ini kan cuma 1, berarti ini masih normal dan masih bagus untuk kemudian kita bisa registrasi. Kemudian cara selanjutnya kita bisa cek di arsip, apakah memang ada atau tidak. Bekas apa domain tersebut bisa kita cek di sini. Nah, ternyata pertama kali domain ini sudah diregistrasi sejak 2002 lalu. Kemudian sampai 2005 tidak diperpanjang lagi kemudian pada 2014 dan terakhir diperpanjang pada 2018. Misalnya kita coba lihat aja di tahun 2017 domain itu seperti apa, dipakai apa. Kita lihat tampilannya. Oh, ternyata ini bekas website berita. Nah, ini. Jadi pada tahun 2017 ini pernah dipakai website berita. Ini pilihan berita yang dibuatnya. Jadi kita bisa registrasi ulang kalau memang bagus. Jadi itu sebetulnya cara yang bisa kita lakukan untuk memilih domain untuk blog. Kita bisa pilih brand domain ataupun juga kita bisa pilih keyword domain bergantung kebutuhan. Jika memang sudah ada tersedia, kemudian nanti tinggal add to cart, kemudian registrasi saja. Kita juga bisa beli tidak hanya di Namecheap, tapi beberapa register lokal juga banyak yang bisa pakai rupiah. Kalau di sini kan harus pakai dolar bayarnya. Salah satu diantaranya pakai PayPal. Oke, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.